Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 riset operasi akan mempresentasikan terkait pemanfaatan riset operasi menggunakan teori antrian. Studi kasus yang kami angkat yaitu penerapan teori antrian di layanan nasabah Bank BRI cabang Kota Palopo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ade Amalia Putri dengan akhiran NIM 037. Lalu ada teman saya, Tri Rahayu Septiani dengan akhiran NIM 004, Nili Oktavia Redeca dengan akhiran NIM 024, dan Muhammad Hafid Sofi dengan akhiran NIM 048. Selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Industri perbankan menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan memuaskan di tengah meningkatnya jumlah nasabah dan transaksi. Teori antrian digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem pelayanan yang efektif guna mengelola waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman nasabah. Penelitian ini berfokus pada penerapan teori antrian di Bank BRI cabang Kota Palopo untuk menemukan model antrian yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu model antrian apa yang tepat untuk efisiensi pelayanan. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tunggu nasabah. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan teori antrian dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi teori antrian dan elemen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, teori antrian ini adalah sistem antrian atau barisan penunggu yang terjadi ketika permintaan pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia. Proses ini melibatkan kedatangan pelanggan, menunggu dalam antrian, dan meminta pelayanan. Next. Selanjutnya ada elemen teori antrian. Yang pertama adalah sumber input. Sumber input ini adalah karakteristik dari individu atau entitas yang memerlukan pelayanan ini mencakup jumlah total unit, datang untuk dilayani, dan dapat berupa orang, barang, atau dokumen. Contohnya seperti populasi terbatas, jumlah mahasiswa di sebuah sekolah yang memiliki batasan jelas. Yang kedua ada karakteristik antrian. Jadi karakteristik antrian ini menentukan bagaimana antrian beroperasi, termasuk jumlah maksimum dalam sistem terbatas atau tidak terbatas dan pola kedatangan. Ini dampaknya mempengaruhi desain sistem untuk mengatasi fluktuasi permintaan dan menjaga efisiensi pelayanan. Yang ketiga ada disiplin pelayanan. Jadi disiplin pelayanan ini adalah metode pemilihan anggota antrian yang akan dilayani seperti first come, first served, FCS, atau sistem prioritas tertentu. Ini menjamin keadilan dalam pelayanan dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang keempat ada mekanisme pelayanan. Jadi mekanisme pelayanan ini adalah struktur dan proses untuk memberikan layanan kepada pelanggan yang dapat terdiri dari satu atau lebih pelayanan. Dampaknya ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan. Yang terakhir ada proses antrian. Ini adalah dinamika keseluruhan saat pelanggan datang, menunggu dan menerima layanan, mencakup analisis waktu tunggu dan waktu pelayanan. Baik, selanjutnya adapun karakteristik dari sistem antrian, di mana sistem antrian ini memiliki 3 komponen utama, ada kedatangan, disiplin antrian, dan juga fasilitas pelayanan. Untuk kedatangan, di sini ada populasi kedatangan, itu bisa terbatas ataupun tak terbatas. Lalu ada perilaku kedatangan. Perilaku kedatangan ini bisa berupa pelanggan yang sabar, pelanggan yang menolak, dan pelanggan yang membelot. Dan yang terakhir ada pola kedatangan atau pola kedatangan bisa berupa konstan ataupun acak. Lalu yang B di sini ada disiplin antrian. Disiplin antrian ini cara menentukan siapa yang dilayani terlebih dahulu, misalkan seperti FCFS atau first come first served, di mana jika pelanggan ini datang duluan, dialah yang akan pertama kali dilayani. Selanjutnya yang C ada fasilitas pelayanan. Ini berbagai fasilitas yang menentukan kapasitas dan kecepatan pelayanan dalam sistem sebuah antrian. Next. Lalu ada pun model-model teori antrian. Di sini ada 8 model.
Yang pertama yaitu M-1, yaitu satu jalur pelayanan. Nah, kedatangan pasien waktu pelayanan sedang eksponensial. Lalu model kedua ada M-C, yaitu beberapa jalur pelayanan. Kedatangan pasien waktu pelayanan eksponensial. Yang model ketiga yaitu ada M-G-1, yaitu satu jalur pelayanan. Nah, kedatangan pasien, waktu pelayanan dan distribusi umum. Yang model keempat itu ada G-M-1, yaitu satu jalur pelayanan. Bisa berupa kedatangan distribusi umum, waktu pelayanan eksponensial. Model yang kelima ada M-1, K, yaitu satu jalur dengan kapasitas terbatas. Bisa berupa pelanggan baru, ditolak jika penuh. Lalu yang model keenam itu ada M-D-1, yaitu satu jalur kedatangan pasien, waktu pelayanan deterministik. Yang ketujuh ada D-M-1, yaitu kedatangan deterministik. Dan yang kedelapan itu ada M-M, jalur pelayanan tak terbatas. Kedatangan pasien, waktu pelayanan eksponensial. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam studi kasus kali ini. Studi kasus kali ini tuh berfokus pada penerapan teori antrian di Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Kota Palopo. Penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis efisiensi layanan kepada nasabah dengan menggunakan pendekatan model teori antrian. Dalam penelitian ini, data mengenai jumlah kedatangan nasabah dan durasi waktu pelayanan dikumpulkan untuk memahami pola dan dinamika antrian yang terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bank. Selanjutnya di sini ada data. Nah, ini merupakan data dari kedatangan nasabah di periode Januari hingga Februari tahun 2018 di Bank BRI cabang Kota Palopo. Nah, di sini dilihat dari tanggal 8 Januari, data ini diambil dari tanggal 8 Januari hingga tanggal 2 Februari. Untuk jam operasionalnya itu dari jam 8 hingga jam 3 sore. Untuk jumlah fasilitas ini maksudnya jumlah dari teller yang ada di bank. Nah, jadi untuk teller yang ada di Bank BRI cabang Kota Palopo itu terdapat 5 teller. Nah, selanjutnya itu ada jumlah kedatangan nasabah yang dilayani. Nah, dari jam 8 hingga jam 3 sore itu di tanggal 8 itu terdapat 227 nasabah yang dilayani. Seperti yang ada di tabel, serta rata-rata jumlah kedatangan nasabah itu di tanggal 8 ini ada 40. Nah, setelah semua data ini terkumpul, maka dapat dijumlahkan di bawah ini. Ditotalkan untuk jumlah kedatangan nasabah itu didapat 5.138 dibagi banyaknya data, yaitu ada 20 data sama dengan 257 per hari. Jadi jumlah kedatangan nasabah yang dilayani itu kira-kira per hari itu sekitar 257. Nah, terus itu untuk rata-rata jumlah kedatangan nasabah itu dijumlahkan untuk jamnya didapat 734 dibagi 20 banyaknya data sama dengan 36,7 per jamnya. Oke, lanjut dari analisis yang kita dapat di sini, total nasabah itu kan 513 orang dalam 20 hari kerja. Rata-rata kedatangannya per hari itu 257, kedatangan per jamnya itu 36,7 nasabah. Waktu pelayanan itu rata-rata ada di 1,6 menit. Jadi di sini tuh analisis yang kita lakukan itu model antrian apa sih yang cocok untuk studi kasus kali ini? Apakah single channel single pass atau multi channel single pass? Nah, di sini juga ada tabel analisisnya. Nah, jumlah rata-rata pelanggan per 20 hari itu tadi sudah didapat 257.
Jumlah rata-rata kedatangan per jamnya itu sudah didapat tadi 36,7. Total pelayanannya itu tadi sudah disebutkan juga ada di 1,6 jam. Nah, untuk waktu pelayanan ini nanti dikali jam operasional. Jadi selama satu hari itu bank itu kan melayani selama 7 jam. Jadi 1 menit itu kan 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 dikali 7 baru dibagi banyaknya jumlah rata-rata pelanggan yang ada, jumlah rata-rata pelanggan yang jumlah rata-rata nasabah yang datang ke bank. Nah, jadi didapat itu 1,6 menit. Terus itu jumlah rata-rata orang yang dilayani per satuan waktu itu ada di 37,5. Terus jumlah rata-rata nasabah itu penjelasan itu di tingkat kedatangan nasabahnya itu ada di 36,7 menit. Lanjut. Jadi untuk hasil perhitungan modelnya ini untuk single channel dan single cash itu didapat rata-rata nasabah dalam sistem LS itu sebanyak 46 orang dalam 20 hari. Rata-rata waktu dalam sistemnya itu ada 75 menit. Terus tuh rata-rata nasabah menunggu dalam antrian tuh 45 orang dan rata-rata waktu menunggu dalam antrian itu ada 72 menit. Jadi tingkat kegunaan pelayan itu ada di 97%. Terus itu untuk yang multi channel single cash itu rata-rata nasabah dalam sistem itu ada 23 orang. Rata-rata waktu dalam sistem itu ada 38,4. Rata-rata nasabah menunggu dalam antrian itu ada 20 orang. Terus rata-rata waktu menunggu dalam antrian itu ada 36,6 menit. Nah, jadi nasabah ini kurang lebih menunggu selama 36 menit di hari itu, di pada saat waktu itu. Terus itu tingkat kegunaan pelayanan itu di 49%. Nah, jadi untuk kesimpulan dan rekomendasi itu, jadi setelah kami melakukan analisis, didapatlah bahwa multi channel single pass itu lebih efisien dibandingkan single channel single pass. Terus itu waktu tunggu dan waktu panjang antrian itu lebih singkat, serta dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Tingkat kegunaan pelayanan itu lebih stabil pada multi channel single pass. Nah, jadi untuk rekomendasi jenis analisisnya itu jadi yang paling cocok itu di multi channel single pass. Terus ada rekomendasi menambahkan jumlah teller pada jam sibuk untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Jadi dengan meningkatkan jumlah teller itu dapat meningkatkan kapasitas pelayanan yang ada di bank. Terus itu menerapkan teknologi antrian otomatis untuk efisiensi. Selanjutnya itu membagikan beban kerja teller secara profesional dengan kategori transaksi. Terus itu melakukan evaluasi berkala terhadap sistem antrian dan untuk memastikan optimalisasi pelayanan. Baik, setelah mendengarkan penjelasan terkait latar belakang, definisi teori antrian, elemen, karakteristik, model-model, dan juga studi kasus, sekarang kita telah sampai di kesimpulan. Untuk kesimpulan dari studi kasus ini, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori antrian di Bank BRI Cabang Kota Palopo secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan. Teori antrian terbukti efektif untuk merancang sistem pelayanan optimal dalam menghadapi tantangan jumlah nasabah dan transaksi yang meningkat. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor seperti jumlah teller, waktu puncak kedatangan, dan kompleksitas transaksi sebagai penyebab utama waktu tunggu. Rekomendasi yang diusulkan meliputi penambahan teller pada jam sibuk, pelatihan manajemen antrian untuk karyawan, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Hasil ini diharapkan menjadi acuan pengembangan sistem pelayanan perbankan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.